Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Preview Piala FA. Manchester United akan berlaga di Piala FA. Piala FA ini merupakan satu dari dua kompetisi yang Manchester United masih ikuti ya di musim ini. Tentu saja tidak ada pertandingan di kompetisi Eropa. Carabao sudah tersingkir, mengenaskan kalah menghadapi Grimsby. Dan Manchester United di Piala FA di sepertiga dua finals ya. Ini akan menghadapi Brighton. Dan ini merupakan laga kedua musim ini menghadapi Brighton, karena di Premier League di match day ke-9 Manchester United ini sudah berhadapan dengan Brighton di tanggal 25 Oktober. Pada saat itu menang dengan 4-2. Manchester United bahkan sempat unggul 3-0 melalui gol dari Cunha, Casemiro. Lalu Mbeumo sempat dikecilkan situasi 3-2 dan Mbeumo menutup pertandingan di penghujung waktu di injury time 4-2. Gue ingat betul di pertandingan tersebut Manchester United tampil baik. Mereka bisa unggul 3-0, lalu mereka seperti yang Manchester United masih sering lakukan musim ini, ada fokus yang menurun ya, lalu kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Akhirnya Brighton bisa mencetak gol melalui free kick dan juga dari skema corner. Tapi ya, secara keseluruhan menurut gue di pertandingan tersebut Manchester United tampil bagus. Apakah ini bisa diulangi lagi? Di situ mungkin pertanyaan besarnya, karena skuad Manchester United kali ini tidak sama. Itu dulu satu. Ketika menghadapi Brighton di bulan Oktober itu ada Mbeumo, ada Ahmad, ada Matthijs de Ligt. Lalu di bangku cadangan ada Nocer Mazraoui walaupun tidak diturunkan. Jadi memang ada skuad yang tidak sama. Lalu tentu saja hal yang paling terbesar juga tidak lagi dengan Ruben Amorim. Kali ini dengan Darren Fletcher dengan sistem yang berbeda lagi nih. Nah, Brighton sendiri, mereka di beberapa pertandingan terakhir menurut gua mengalami dinamika lah, fluktuasi, dimana kalau melihat di 5 pertandingan terakhir mereka menderita 1 kekalahan, mendapat 1 kemenangan dan 3 hasil seri. Tapi yang menarik, mereka ya tentu saja baru saja menahan imbang Manchester City ya 1-1. Dan ketika menghadapi Arsenal di London, mereka kalah tipis 2-1. Mereka juga sempat menahan imbang West Ham ya di London. Jadi kalau menurut gue memang ada fluktuasi lah penampilan dari Brighton. Nah dari situ, apakah Manchester United atau ketika Brighton menghadapi Manchester United akan keluar Brighton yang seperti apa? Menurut gue di situ juga salah satu faktor yang menentukan. Nah, sebelum Manchester United menang menghadapi Brighton 4-2 di bulan Oktober, Manchester United ini kesulitan untuk bisa mengatasi Brighton. Menurut catatan yang gue lihat ya, kemenangan terakhir, kalau kemenangan di bulan Oktober kemarin itu dihilangkan katakanlah seperti itu ya. Itu kemenangan di Old Trafford maksud gue untuk menghadapi Brighton itu terjadi di tahun 2022. Setelahnya ketika Manchester United menghadapi Brighton di Old Trafford ini lebih sering kalah bahkan. Jadi ini bukan laga yang akan mudah menurut gue. Ditambah lagi ya situasi yang ada di Manchester United, perubahan struktur tim kepelatihan secara internal, di mana bahkan ya
menurut gua. Dan menurut gua juga ini ada apa namanya, ada pengaruhnya. Untuk posisi interim sekalipun juga masih belum jelas. Ketika gua bikin video ini masih belum jelas siapa yang akan menjadi ya pelatih interim Manchester United ini sampai dengan akhir musim nanti. Saat ini memang Darren Fletcher, tapi Darren Fletcher ini kemungkinan besar memang hanya akan sampai pertandingan menghadapi Brighton. Kemungkinan besar, belum bisa dipastikan. Jadi gue bayangkan situasi dressing room Manchester United ini penuh ketidakpastian. Dan kalau kita lihat ketika Manchester United menghadapi Burnley, walaupun Manchester United menciptakan 30 total shots, tapi bagaimana situasi di atas lapangan, ada keadaan yang menurut gue juga sangat fluktuatif ya. Bagaimana Manchester United misalnya tampil di 15 menit awal, tampil secara mayoritas tanpa energi, tanpa semangat gitu ya. Lalu mereka tertinggal dulu, lalu setelahnya mereka perlahan memegang kendali, menciptakan banyak peluang, tapi tidak menghasilkan gol di babak pertama. Di babak kedua mereka bisa membalikan keadaan dengan cepat, ada perubahan strategi taktik. Tapi lagi-lagi mereka membuat kecerobohan sehingga disamakan situasinya, dan mereka mencoba terus untuk bisa mencari gol ketiga yang tidak mereka dapatkan sampai dengan peluit dibunyikan oleh wasit. Artinya memang situasi ini masih penuh ketidakpastian menurut gue. Tapi ya dari sisi fans, gue mengharapkan kemenangan. Manchester United harus melihat FA ini sebagai salah satu salah satu kompetisi yang memungkinkan untuk mereka dapatkan trofi. Sekaligus juga untuk bisa berlanjut di FA ini ke babak selanjutnya yang lebih jauh lagi gitu loh. Manchester United sempat memenangkan FA Cup ya kan, sebagai trofi terakhir yang dimenangkan beberapa tahun yang lalu dengan Erik ten Hag. Dan satu lagi ya, kalau bisa memenangkan FA, ini merupakan salah satu tiket untuk berkompetisi di Eropa juga, di Europa League. Jadi ya ini harus dilihat seperti itu. Ini harus dilihat juga sebagai salah satu cara untuk bisa bermain di Eropa. Jadi sangat penting intinya di situ menurut gue. Nah, dengan pentingnya untuk mendapatkan kemenangan menghadapi Brighton, tapi di sisi lain juga ada situasi dengan ketidakpastian ya. Ini menurut gue akan menarik pertandingannya. Gue harap fakta bahwa pertandingan ini dilangsungkan di Old Trafford akan menambah menambah karakter pertandingan itu sendiri sih, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif, secara squad. Tapi justru sebaliknya, ada juga peluang Manchester United, karena begini, tadi gue sebutkan ya, Brighton pun juga ada fluktuasinya sendiri lah. Kalau seandainya justru Brighton bisa menemukan momentumnya, artinya mereka bisa bermain baik secara kolektif, sementara Manchester United justru tenggelam dalam ketidakpastian yang ada saat ini, selesai sudah. Brighton di pertandingan terakhir tadi gue singgung ya kan, mereka mampu menahan imbang Manchester City di Etihad. Sesuatu yang luar biasa sih menurut gue. Walaupun di pertandingan tersebut kalau dilihat secara data gitu, memang mereka sangat tertekan. City 21 total shots, Brighton 6 shot. Lalu expected goals juga City 2,5, sementara Brighton 1,1. Jadi ya mungkin beruntung juga nih, mereka mampu menahan Manchester City. Tapi yang jelas ini
jelas menurut gue menambah juga rasa percaya diri. Jadi ada situasi positif lah dari kubu Brighton ini yang mereka bawa ke Old Trafford. Nah, sekarang kira-kira komposisi Manchester United akan seperti apa nih yang diturunkan oleh Ruben Amorim? Menurut gua kemungkinan besar masih akan sama. Ulangi, komposisi apa yang Darren Fletcher akan turunkan? belum terlalu terbiasa lah mengatakan nama Darren Fletcher nih. Jadi komposisi seperti apa yang Darren Fletcher akan turunkan menghadapi Brighton? Gua pikir secara konsep akan sama seperti ketika menghadapi Burnley, artinya 4 di belakang, 4-2-3-1. Sealesi menurut gue nama yang menarik, di mana dia menurut gue tampil luar biasa ketika menghadapi Burnley ya. Artinya dia muda, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dia punya keberanian. 2 shots yang dilakukan menurut gue juga tidak jauh ya dari target, membuat away fans juga excited. Dan kalau gue bayangkan dia mendapatkan menit bermain di Old Trafford, mungkin dia akan lebih terbakar lagi motivasinya ya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi klubnya. Menurut gue dia salah satu pemain yang dari cara bermainnya Manchester United banget lah. Artinya berani ambil resiko, walaupun muda memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ada ya itu tadi, ada karakter yang menurut gue Manchester United gitu loh. Dan gue harapkan dia bisa mendapatkan menit bermain di Old Trafford. 4 di belakang gue pikir masih akan sama secara mayoritas ya. Luke Shaw di kiri, Dalot di kanan. Gue prediksi kemungkinan Leny Yoro yang akan dimainkan dari awal oleh Darren Fletcher, berduet dengan Lisandro Martinez. Lalu 2 di tengah, Ugarte akan diturunkan lagi menurut gua. Lalu apakah Kobbie Mainoo akan diturunkan dari awal? Menurut gua ada peluang itu terjadi. Atau mungkin Casemiro yang akan diturunkan itu juga bisa. Tapi ya menurut gua nggak tahu nih apakah ada akumulasi, nampaknya tidak ada ya. Jadi mungkin Casemiro yang akan diturunkan. Lalu 3 gelandang serang di depan. Cunha ketika tampil di kanan menurut gue tidak terlalu berkembang ya di pertandingan menghadapi Burnley. Mungkin dia akan bermain dari kiri. Mungkin Mason Mount yang akan dipasang dari kanan menurut gue. Lalu Bruno Fernandes bermain di posisi nomor 10. Dan di depan Benjamin Sesko yang kemarin tapi luar biasa mencetak 2 gol. Atau bisa juga Dorgu tampil di sayap serang sebelah kiri. Lalu Cunha di sayap kanan, tapi akan lebih banyak inverted ke tengah, dengan Bruno Fernandes tetap bermain di posisi nomor 10 dan Benjamin Sesko di depan. Tidak mudah menurut gue laga ini menghadapi Brighton ya, walaupun mereka punya modal Manchester United. Mungkin kali ini akan mendapatkan kemenangan tipis. Atau sebentar. Ya, gue pikir mungkin akan mendapatkan kemenangan tipis. Gue bisa jadi salah. Tapi gue lihat mungkin 2-1 untuk Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada perkiraan lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.